Kecurangan di dunia sepak bola itu sering sekali terjadi ya, baik di liga-liga kecil sampai di liga besar sekalipun. Champions League contohnya. Kenapa dunia sepak bola ini banyak sekali kecurangannya? Apakah jumlah mafia di dunia sepak bola itu lebih banyak daripada jumlah fans yang hanya mendukung klub karena pemainnya ganteng? Apakah uang yang berputar di dunia sepak bola lebih besar daripada korupsi impor gula? Bukan hanya tim-tim besar saja seperti Chelsea contohnya dengan Barcelona pada saat itu. Itu kecurangannya terekam sangat jelas sekali di TV. Tapi tim-tim seperti negara kita ini juga terkena dampaknya. Salah satu hal licik yang dilakukan oleh wasit yang berasal dari Bahrain membuat peluang Indonesia semakin tipis untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi setidak-tidaknya orang Indonesia tidak sebegitu membencinya orang Bahrain. Orang Indonesia lebih benci orang Yaman kayaknya. Tapi saya yakin dengan semangat juang yang tinggi dan juga percobaan secara serius berkali-kali pasti akan membuahkan hasil juga. Terutama dengan kepemimpinan dari ketua yang baru, saya yakin Indonesia bisa masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi untuk Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia, sepak bola harus dipisahkan dengan politik. Apakah itu mungkin? Dan tentunya sebagai rakyat Indonesia kita tetap harus mengawal wasit-wasit yang mungkin berpotensi untuk mencurangi kita. Mudah-mudahan dengan pemain-pemain Indonesia yang sekarang itu sudah banyak ya yang lebih berpengalaman, pernah bermain di Liga Amerika misalnya, ada juga yang bermain di Liga Denmark ya kan. Mudah-mudahan bisa membawa pengalamannya untuk membuat Indonesia jadi lebih maju lagi. Mudah-mudahan para pemain tersebut tahan terhadap satu-satunya godaan yang bisa menghambat melajunya PSSI ke Piala Dunia, yaitu godaan selebgram. Selamat datang di episode spesial di mana kita akan membahas tentang kecurangan wasit, dan yang terakhir kita bakalan bahas tentang kecurangan wasit terhadap Indonesia. Pokoknya ada kaitannya sama Indonesia. Selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama ada kelalaian dari wasit di pertandingan antara Barcelona melawan Arsenal, Son. Oh. Ini terjadi di tahun 2011. Ini Terkenal banget. Liga Champion ini ya? Liga Champion ya kan. Van Persie waktu itu lagi dioper dari belakang. Dia melaju ngejar bolanya. Iya. Tapi pada saat operan dilakukan, wasit udah niup peluit, Son. Offside nih ya. Offside, karena Van Persie posisinya offside pada saat itu. Tapi Van Persie tetap ngejar bolanya. Abis itu tetap ditendang anyway. Dan gak masuk pula, Son. Di situ wasit langsung marah, Son. Iya. Wasit marah, entah wasitnya merasa apakah ini penghinaan terhadap peluit saya gitu kan. Karena kemudian dikasih kartu merah, Son, si Van Persie, Son, coba bayangin. Jadi si wasitnya itu langsung ngasih kartu kuning kedua di menit 55, Son. Ih, masih panjang yang lagi. membuat Van Persie langsung keluar kartu merah kan kalau kuning 2 kali kan. Iya. Gue pernah lihat sih shootnya itu kayak dia nendang ke penonton sih emang sih. Jadi dikira kayak kesel doang langsung ngehajar ke tendang kasal kan. Bukan ke penonton, Son, jadi ke samping gawang gitu. Iya. Dia nge-shootnya. Dikira wasit dia kesel kali ya. Nah mungkin atau nggak patuh terhadap peluit ya kan. Itu jadi salah satu kontroversi karena pada saat itu Barcelona lawan Arsenal itu masih 1-1, Son. Jadi Arsenal tuh masih punya chance buat ngejar gitu loh. Iya. Dan emang Barcelona kan terkenalnya sering ini wasit ya. Nah, Terkenalnya anak emasnya FIFA anak gitu ya. emasnya FIFA. Nah, gila kesel sih, apalagi fansnya tuh udah gila. Wah, itu gondok banget sih. Rame juga gue waktu itu nonton di KFC, inget tuh gue tuh. Oh gitu. KFC sama teman-teman kuliah sambil kerja kelompok. Kira-kira waktu itu Coach Justin udah marah-marah belum ya kira-kira? Nah, Coach Justin belum seterkenal sekarang pada tahun 2011 tuh yang saya tahu ya. Iya. Menurut lo ini adalah kecurangan atau gimana, Sir? Lumayan sih, karena wasit itu kan biasa tetap consider ya, tetap mikirin, oh ini kartu kuning kedua nih, jadi tahan dulu deh begitu. Berhubung gak begitu krusial gitu, gak perlu fatal gitu, gak begitu fatal. Ada pertimbangannya gitu kadang-kadang ya, walaupun dia misalnya memang melanggar. Nah, kecuali nendangnya jebret ke orang gitu. Nah, itu yang udah jelas-jelas. Iya, itu mungkin kuning ya. Jadi berarti menurut lu ini kecurangan berarti ya? Menurut gue curang sih. Ini salah satu kecurangan wasit berarti ya. Iya. Bahkan ada salah satu konspirasi nih, Son, di mana klub-klubnya dibayar biar nggak boleh nekel Messi, Son, katanya. Ada konspirasinya nih, tapi ya ini konspirasi sekali lagi ya, bukan kenyataan. Nah, yang selanjutnya ada Ronaldo, Cristiano Ronaldo ya. Kenapa tuh dia? Nah, jadi dia ini pas World Cup qualifier. Ini kan yang Qatar ya waktu itu ya. Qatar 2022 kan. Nah, jadi pas matchnya lawan Serbia, itu waktu itu di menit-menit akhir sih. Jadi skor waktu itu 2-2 kan. Nah, Ronaldo waktu itu ngegolin nendang masuk, emang tipis, itu di tackle sama backnya Serbia. Padahal bolanya udah lewat garis gol. Bolanya udah lewat garis, kan ada tayangan ulangnya kan. Udah lewat garis. Udah lewat garis jelas ya. Tapi ditendang sama backnya, dibilang sama wasit nggak gol. Wah, nggak dihitung golnya ya? Nggak dihitung. Disallowed goal bilangnya gitu. Goal. Nah itu kan Ronaldo marah-marah tuh kan, langsung wasit. Terus kasih kartu kuning. Kasih kartu kuning kasih mana kartu malah. Jadi udah nggak gol dikasih kartu lagi.
Wah, kacau juga. Gila. Padahal biasanya dikasih penalti kalau Ronaldo kan penaldo kan bilangnya kan. Penaldo Itu kan sih? Madrid nih yang dikasih. Bukan Ronaldonya dong. Oh gitu. Iya. Iya. Tapi emang di Piala Dunia 2022 Qatar itu banyak juga konspirasinya yang bilang bahwa emang Argentina sengaja ya? disetting biar Messi menang katanya. Iya, itu banyak banget sih. Itu banyak banget tuh konspirasi itu yang bilang emang disetting biar Tapi lu Messi seneng menang. gak Argentina menang? Biasa aja gue. Biasa aja. Biasa aja. Gue dukung Iya. Prancis sih kalau nggak salah waktu itu. Aduh, Prancis. Dukung Prancis gue. Gue sih dukung Portugal sih emang. Jadi gue pada saat itu berharapnya ya minimal kalau Ronaldo nggak menang ya Messi jangan menang juga gitu. Nah. Itu gue mikirnya gitu sih jujur. Standar fans bola itu, standar fans bola. Gue rada percaya sih kalau apa Gue sih percaya banget World sih. Cup itu di set up supaya jadi kemenangannya Messi. Gue percaya banget sih. Gue percaya sih. Terlalu apa? Biar ya? World Cup-nya rame lagi kan maksudnya Iya, kan. iya, iya. Itu bisa aja, bisa banget kayak gitu. Terlalu clutch gitu. Too good to be true itu clutchnya itu. Tapi mungkin perdebatannya ya adalah kan pada saat itu udah ada VAR kan sebenarnya Udah kan. ada. Tapi kenapa masih dikasih? Nah, iya. Masih nggak dikasih golnya gitu loh. Padahal udah jelas-jelas lewat garis gol kan. Iya. Itu pas stoppage time juga tuh. Nah, Injury itu time. mungkin kecurangan apa enggak kan kira-kira Son? Pasti kecurangan lah. Masih kecurangan ya kalau menurut lu ya. Ya kayak Sebagai fans misalnya- Ronaldo ya. Iya dong. Yang selanjutnya ada lagi nih Son nih. Ini Hmm. pertandingan antara Argentina dan Nigeria. Tapi ini cuma pertandingan friendly doang Son. Di pertandingan itu Argentina udah menang 4-0 Son. Pertandingan friendly ini tuh terjadi di bulan Juni 2011 Son. Pada saat itu Nigeria udah menang 4-0 sebenarnya ya kan. Menang 4-0. Menang 4-0 lawan Argentina Son. Tapi kan Tapi ini cuma lawan friendly. lapis 3 kali ya. Friendly nih kan, ya Ah. pasti lapis 3, lapis 4 lah mungkin Lapis gitu legit kan. Jadi di menit-menit akhir nih Son, di sekitar menit 96-97 lah gitu kalau nggak salah ya. Itu pemain Argentina nendang Son ke gawangnya Nigeria ya kan. Iya, Tapi kena backnya Nigeria. Abis itu mental ke backnya Nigeria yang satu lagi ya kan. Abis itu agak dijuggling dikit bolanya sama backnya Nigeria itu. Ya dijuggling sedikit doang pakai Iya, iya, lututnya iya. gitu. Iya. Tiba-tiba wasit niup peluit Son abis itu Son. Dibilang kalau handsball, kena tangan bolanya pasti dijuggling katanya. Padahal itu udah ada rekaman ulang yang nggak kena tangan sama sekali Son. Dikasih penalti ke Argentina. Akhirnya Argentina ngegolin 4-1 tuh skornya Son. Ya mungkin orang mikirnya kan ya udah biasa-biasa aja Biar lah. dikasih gitu kan. Mungkin wasit ini juga salah aja gitu kan. Dan ini kan pertandingan friendly juga. Iya. Tapi ternyata 9 tahun kemudian Son, ada sebuah investigasi yang dijalankan secara diam-diam dan akhirnya ditemukan bahwa wasit itu yang namanya Ibrahim Chaibo itu melakukan kecurangan Son di match tersebut. Kecurangannya adalah match fixing namanya. Dia mendapatkan orderan dari seseorang untuk menetapkan bahwa pertandingan ini tuh harus ada 5 gol. Iya, Jadi iya, di iya, pertandingan ini harus ada 5 gol pokoknya. Gitu kan. Benar-benar terbukti bahwa orang ini bersalah gitu. Gak boleh ngewasit lagi gitu. Oh, gila. 9 Kena hukum. tahun loh. 9 tahun itu jalannya investigasinya Dan lamanya ada itu. aja yang investigasi buat permainan friendly ya. Karena wasit tersebut itu terbukti bersalah, akhirnya banyak lagi orang yang ngecek video ini gitu kan, karena penasaran salahnya tuh separah apa sih. Ternyata pas dilihat emang parah banget gitu, karena cuma ngejuggling doang dibilang hand gitu loh. Dan di match ini ternyata ada 2 penalti Son. Jadi beneran kejar setoran dia biar 5-0 gimana caranya gitu kan. Gila. Gitu, itu yang bikin pertandingan friendly ini tuh jadi rame. Dan pas dicek ya nggak kena tangan sebenarnya gitu loh. Apa mungkin kena tangan bawah? Yang selanjutnya nih dari Piala Dunia lagi sih. Tapi tahun 2002 Korea Selatan lawan Italia sih. Ini kan waktu itu wah rame banget kan, karena waktu itu satu-satunya negara Asia yang masuk semifinal. Iya rame banget tuh. Dan banyak kontroversinya juga emang 2002 ya. Kontroversinya. Nah jadi Korea Selatan ini kan sebenarnya dari awal udah kayak di apa ya, kayak dimenangin lah. Nah karena sempet juga sebelum lawan Italia itu kan lawan Portugal, itu diduga si Korea ini dibantuin juga sih sama wasit. Oh dibantuin gimana Nah tuh? karena di dalam pertandingannya itu pemain Portugal ada yang dikasih kartu merah. Padahal sebenarnya kayak biasa aja gitu pelanggarannya. Nah di menit 60-an lagi. Jadi Italia ini sebenarnya udah unggul nih 1-0. Ya kan menitnya awal lah 18-an kalau nggak salah. Itu banyak banget kontroversinya karena 2 gol dari Italia itu sempat di disallow sama si wasitnya. Ada yang bilangnya offside lah, padahal sebenarnya onside masih. Waktu itu kan orangnya terkenal Italia kan. Ada Totti, Cannavaro, Inzaghi, Buffon. Wah komplit dah semuanya kan ya kan. Lagi jago-jagonya Lagi lah. jago-jagonya. Terus tiba-tiba si Totti waktu itu lagi nyerang ya kan, udah di kotak penalti. Kayak diselengkat itu lah sama pemain Korea. Tapi nggak dapat penalti aja. Mungkin terlalu gede marah-marahnya, dikasih kuning kedua. Merah. Merah. Kacau, kalah akhirnya sama Korea ya. Akhirnya menit 80-an si Korea ngegolin. Sempet di menit 117 Korea ngegolin lagi sih. Wah, kacau. Warga Italia nggak protes itu menit 117.
Wah itu pokoknya Nah, kelihatan. soalnya itu kan eliminasi ya, jadi wajar kalau dipanjangin terus ya. Iya, dipanjangin terus. Kelihatan banget lah wasit ngedukung Koreanya itu pada saat itu ya. Yang selanjutnya gue pengen ngebahas salah satu kecurangan yang nomor satu paling dibicarakan di sosial media nih. Dari dulu sampai sekarang. Gue waktu sempat riset soal kecurangan sepak bola juga ini selalu muncul di paling atas, Son. Pasti itu munculnya. Yes, ini adalah kecurangan final Champions League 2009 antara Chelsea dan Barca. Nah, Masih berbekas itu masih membekas sekali itu ya kan, sampai pada ngamuk semua pemainnya Son itu. ngamuk sih. Benar-benar ngamuk semua, mulai dari Michael Ballack sampai Didier Drogba ngamuk semua sampai ngamuknya luar biasa itu Drogba akhir ya. pertandingan ya kan. Kenapa bisa ngamuk? Karena di sini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang tidak diberikan. Jadi Drogba itu sampai disikut nggak karu-karuan di dalam kotak penalti sampai dia jatuh nggak dikasih penalti. Terus habis itu tendangannya Nicolas Anelka itu kena tangannya Pique, nggak dapat penalti juga. Tapi kalau itu mungkin masih oke lah gitu kan. Mungkin kan karena ini mah sengaja kali ngenain tangan gitu kan. Jadi nggak dikasih penalti misalnya oke lah. Tapi ada juga handsball yang dilakukan sama Barcelona nggak dikasih penalti juga Son. Ada Son. Gila sih itu. Ada juga. Yang kali ini bener-bener clear handsball ini. Kecurangan terakhir tuh kalau nggak salah si Drogba dijatuhin di dalam kotak penalti menit 80-an. Nggak lama Iniesta ngegolin menang Barcelona Champions League. Berat. Emang kalau di Liga Champion tuh beratnya ngelawan wasitnya Barca itu emang berat sih itu. Zaman dulu ya, zaman dulu parah ya. Itu footage-nya ada banyak banget tuh. Dan ini bisa dibilang salah satu kecurangan yang paling terang-terangan di dunia dan paling banyak dibicarakan di sosmed saat ini di sepak bola. Nah yang selanjutnya ini dari liga kecil lah biasanya. Ini Swedish League lah. Waktu itu ada Kalmar lawan Sirius, ya kan. Jadi si pemain dari Sirius ini orang Jepang kalau nggak salah, lagi nyerang, udah di dekat kotak penalti karena dia gocek-gocek kan, kayak dilanggar lah sama pemainnya si Kalmar itu. Nah tapi dia tetap main tuh, tetap lanjutin kan, tetap gocek apa segala macem. Pas dia dendang ke arah gawang, itu wasit niup fluid ya. Terus? Jadi kayak anggapannya ngasih free kick lah. Padahal tendangannya itu gol ya. Oh, soalnya kalau misalnya ada pelanggaran, wasit biasanya suka ngasih kayak ya udah. Iya. Kalau play on kan. Nah, kalau boleh lepas baru prit kan pelanggaran. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya ada pelanggaran, wasit itu bisa memberikan keputusan antara berhenti di situ matchnya dan ngasih free kick atau dibiarin dulu kali ya. Biasa gini nih, ini ya kan? Dibiarin dulu matchnya berjalan sampai kemudian direbut ya, nggak berapa lama direbut sama musuhnya misalnya. Itu tergantung keputusan wasit gitu ya. Tapi orang ini ngegolin dan gak dikasih gitu ya. Gak dikasih. Malah disuruh free kick lo. Malah begitu ya. Iya. Wah kacau. Jadi pas banget. udah bolanya udah di tengah-tengah, serat dipret itu gol. Berarti itu mungkin kelalaian kali masuknya, bukan curang kali ya. Mungkin, tapi kan bolanya gak lepas kan. Secara aturan dia sih harusnya masih tetap lanjut ya. Kecuali bolanya tak langsung di kaki lawan gitu. Nah itu beda cerita. Taunya ini kipernya dilempar pisang tadi. Kita kan nggak tahu. Jauh di sono kan kameranya kan kesini. Jadi dihentiin ya kan. Itu gila. Itu waktu itu skornya kan 2-1 ya. Anggapannya kalau Sirius ngegolin jadi 3-1 ya kan? Secure ya kemenangannya ya. Tapi ini matchnya jadinya 2-2 ya. Seri jadinya. Yang selanjutnya ini ada kecurangan yang bentuknya match fixing lagi nih Son ya kan. Ini di Liga Afrika dan Liga Arab Son. Ya kan. Yang pertama dari Liga Afrika dulu ya. Ini sebenarnya liganya di Nigeria, Liga Nigeria. Nah, itu ada dua tim yang sepertinya mereka sama-sama setuju untuk match fixing gitu Son. Ini ada di TV loh Son nih. Nah, kecurangannya ini muncul pada saat adu penalti. Kan kalau adu penalti kan gantian ya, misalnya tim lu lawan tim gua misalnya, lu nendang duluan, kipernya kiper gua. Ntar gantian kan, gua nendang, ya kipernya kiper lu gitu kan. Nah, pada saat tim yang pengen dimenangin ini nendang gitu, kiper lawan didiemin aja Son. Waduh. Sama dia nggak ditangkap Son. Diem di tengah aja. Diem gitu di tengah doang. Jadi ditendang ke pinggir, gol. Kipernya diem doang tapi ini di TV loh ini. Pas gantian giliran penendangnya itu dari tim lawan gitu ya. Nendangnya ke samping sono, Bro. Jadi gawang di depan sini nih, ditendang ke sono. Jadi nendang ke samping bukan ke gawang gitu loh, nendang ke kiri. Banget ya. Kelihatan banget, sengaja dibuang lah bolanya, berarti dibuang itu bukan ditendang. Itu yang di Liga Nigeria tuh. Kacau banget ya kan. Ada juga yang di Liga Arab Son ya kan. Jadi ada salah satu pertandingan Liga Arab yang tertangkap di televisi ini ya kan. Pas tim musuhnya tuh mau serangan balik atau counter attack, itu kan biasanya kan salah satu peluang terbesar tuh kalau counter attack, karena kan backnya udah kosong kan. Strikernya maju ya kan kiper nggak diem di gawang kan, dia maju keluar kotak penalti biasanya ya kan kalau kiper itu. Nah pas strikernya maju nih ya kan, kipernya maju juga Son, nggak balik, ditendang di tepi Son, di luar kotak penalti.
Ditepis di luar kotak penalti Son sama kipernya. Langsung Tapi merah. pertandingannya masih jalan terus Son. Pertandingannya jalan terus. Biasa langsung merah kan? Langsung merah lah kayak begitu. Akhirnya udah berakhir, sampai berakhir nggak ada masalah udah pertandingannya. Itu live on TV loh tuh. Jadi itu adalah dua kecurangan yang ada di liga-liga kecil ya. Iya. Yang tertangkap di TV gitu. Tapi emang kadang kan kayak udah wasit yang emang ketahuan gitu, terus di interview gitu kan. Emang kadang ngomongnya kayak dikasih duit tuh yang udah di luar akal sehat gitu, nominalnya itu terlalu besar gitu. Oh besar banget gitu ya. Terlalu besar. Jadi mau nolaknya juga aduh mikir gitu kan. Oh iya. Terlalu besar dikasihnya. Termasuk yang kemarin ngasih 99 itu Son. Ngasih harusnya menit 96 sampai 99 masih jalan Son. Bener Son. Mungkin. Mungkin sekarang waktu yang tepat untuk kita masuk ke pembahasan sepak bola Indonesia Son. Nah, Iya kan sekarang ada kan Indonesia kan. Ada Indonesia. Nah coba gimana. Nah, jadi waktu itu ini sebenarnya udah lama nih ya, Piala Tiger 1998. Ya, mungkin orang masih ingat juga ya kan. Waktu itu kan Indonesia lawan Thailand kan. Pengaturan pertandingan juga lah, tapi lebih ke masing-masing tim ya. Jadi mereka itu nggak mau jadi juara grup set. Karena alasannya? ngindarin lawan Vietnam pada saat itu. Jadi nggak mau jadi juara grup. Ya udah jadi mainnya udah kayak oper-operan aja tuh. Oper-operan, golnya nggak jelas. Ngulur waktu gitu? Ngulur waktu. Sampai ada pemain Indonesia yang golin bunuh diri juga set. Ada yang golin bunuh diri? Ada terang-terangan. Live di TV? Live di TV. Wah. Ada rekamannya semua. Jadi terang-terangan depan gawang nendang langsung ke gawang sendiri sampai sepak bola gajah kalau nggak salah ya, terkenal sebagai nama gajah. sepak bola gajah ya. Jadi sampai menit 90-an itu masih skornya 2-2 kan. Ya udah jadi gol terakhirnya pun juga nggak jelas gitu. Oh gitu. Iya, jadi 3-2 menang Thailand waktu itu. Oh. Gila. Nah, abis itu dapat sanksi semua dua-duanya. Dapat sanksi sampai yang penendang gol bunuh dirinya sanksinya lebih berat lagi. Itu parah sih, tapi kalau sengaja nendang gol bunuh diri di live TV parah itu gue bilang. Parah. Dan ada satu lagi juga di Liga Indonesia. PSIS Semarang lawan PSS Sleman ya. Sama pengen ngindarin klub lain juga. Waktu itu pengen ngindarin Borneo FC kalau nggak salah. Oh iya. Jadi kan pada saat itu yang jadi juara grup itu di semifinalnya ngelawan Borneo FC kan. Nah itu pada nggak mau tuh. Dalam selang waktu 6 menit Syat, itu ada 5 gol bunuh diri. Wah. Lu bayangin. Gila. Jadi skor akhirnya waktu itu 3-2. Jadi 3 golnya itu ya bunuh diri semua. Di ban ya pada saat itu kan kalau nggak salah kan. Kena dijatuhi sanksi juga? Dijatuhin sanksi lah pasti. Pasti itu gila Iya, itu terang-terangan banget kan. Iya sih. Ya sepak bola gajah tadi itu berarti Sepak ya. bola gajah Bukan jatuhnya. match fixing kayak skornya harus diatur berapa enggak ya. Sepak bola gajah. Sepak bola gajah ini berarti ya. Tahun 2014 masih baru lah itu. Matamu baru. Ya masih baru lah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ya, tapi ya tentunya sebelum PSSI sehebat sekarang tentunya kan. Iyalah. Sekarang kan udah mulai diperbaiki pelan-pelan ya, bagus ya Son. Sekarang kan udah top sekarang. Nah itu dia. Nah gue ada salah satu cerita nih tentang wasit juga Son. Ya kan, tapi kali ini bukan kecurangan kali ini. Oke. Kali ini adalah wasit yang punya inisiatif yang cukup tinggi Son. Apa? Wasit dari Liga 1. Iya. Nah jadi wasit ini tuh punya inisiatif yang lumayan tinggi Son. Apa sih? Gue agak kaget juga pas dengernya kan. Ternyata di Indonesia VAR itu udah ada dari tahun 2017 Son. Tahun 2017. Ya jadi Indonesia merupakan salah satu yang pertama pemakai VAR ya. Nah, salah satu yang early lah berarti gitu ya. Gila. Karena tahun 2017 udah ada VAR Son. Tapi VAR-nya ini agak beda Son. Apa sih? Jadi wasit Liga 1 yang namanya Farik Hitabain. Namanya VAR juga. VAR juga depannya. Jadi tiba-tiba di salah satu pertandingan wasit ini itu berinisiatif untuk menciptakan VAR-nya sendiri Son. Karena ada salah satu pelanggaran yang dia tuh ragu mau ngasih apa enggak. Oh iya. Nah dia ragu kan. Akhirnya dia ngecek ke kamera TV tapi Son. Jadi kalau misalnya pertandingan bola itu kan direkam pakai kamera dong, buat disiarin di TV. Akhirnya dia melipir ke pinggir lapangan, terus ngelihat kamera yang dipakai buat ngerekam buat dikirim ke TV Son. Untuk memastikan apakah itu benar-benar pelanggaran atau tidak. Dilihat siaran ulangnya. Dilihat siaran ulangnya kan, kalau misalnya VAR kan ngelihatnya dari monitor kan. Dari monitor kan. Kok ini dia karena belum ada monitornya, dia berpikir inisiatif untuk melakukan itu Son. Gitu. Ini di tahun 2017 ya. Iya. Hal ini kemudian menjadi ramai sehingga banyak juga orang yang nggak setuju dengan cara ini gitu. Sehingga dia dijatuhi sanksi selama 8 minggu Son pada saat itu. 10 pertandingan lah nggak bisa jadi wasit gitu. Iya. Padahal salahnya di mana ya? Kayak gitu ya. Gue nggak tahu juga sih ya. Iya kan? Mungkin membuang waktu juga bisa kan? Oh iya. Kan lama juga bro. Orang nggak ada di peraturan juga kok dia bikin sendiri mungkin ya. Iya. Mungkin orang asosiasi mikirnya begitu. Ya Ya anggap
anggapannya kurang pengalaman lah nih orang sampai ngecek-ngecek. Dan wasit kok sampai ragu, mungkin mikirnya gitu kan. Iya. Sampai harus ngeliat tayangan ulang nih gimana gitu. Mungkin ya, ini mungkin ya. Mungkin mereka berpikir begitu sih Son sih. Iya. Jadi rada unik juga nih pas gue dengerin nih, wah ternyata Liga 1 2017 sudah pakai VAR katanya. Tapi ternyata inisiatif dari wasitnya gitu. Sehingga dihukum wasitnya. Iya. Tapi untungnya ya cuma di ban doang ya. Maksudnya bukan kayak sertifikat wasitnya dicabut gitu kan. Enggak. Tiba-tiba muncul berita juga Son. Kalau wasit yang ini tuh nggak dipakai lagi Son di Liga 1 sekarang nih tahun 2024. Padahal sudah tersertifikasi FIFA juga. FIFA kan pasti. Kan. Iya. Oke deh, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Mudah-mudahan kalian suka dengan special edition yang membahas tentang kecurangan di sepak bola ya. Walaupun yang terakhir tadi ditutup bukan dengan kecurangan itu. Oh iya. Itu justru pemikiran yang kreatif dan out of the box itu soalnya kan. Ya mungkin pembahasan kita bisa meningkatkan euforia sepak bola lagi kan. Karena sebentar lagi Indonesia mau main ya Son ya. Nah iya. Gitu. Dan kita doakan mudah-mudahan Indonesia menang ya Son kali ini ya Son. Dan semoga gak merasakan kecurangan-kecurangan ya. Nah gak sama kayak kemarin yang 99 itu lupa. Itu Bahrain ya kan. Gak kayak kemarin pas lawan Bahrain itu. Nah itu dia. Mudah-mudahan kali ini bebas dari kecurangan ya. Fair play. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Mudah-mudahan ini menghibur atau setidaknya memberi insight sedikit bagi kalian. Kalau misalnya kalian suka sama konten special edition, langsung aja tulis di komen. Dan kalau kalian nonton sampai akhir juga tulis di komen ya, karena itu adalah the highest respect for us. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Yes. Dan jangan lupa member. Yes. Buat kalian yang pengen nonton live eksklusif kita ya Son ya, live replay kita, silahkan member, oke? Atau setidaknya untuk membantu kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.